menit 20 menit bersama ibu-ibu, selesailah sudah. Berikutnya kepada ibu-ibu yang bercampur dengan bapak-bapak. Kira-kira Abdul Somad itu ceramahnya jelas apa tak jelas? Isinya jelas, waktunya jelas, orangnya jelas, bukan hoax. Sebelah kanan judul ceramahnya silaturahim 20 menit, ke depan 20 menit, ke samping kiri 20 menit. Ada TV. Masya Allah. Apa judul TV-nya ini? Multimedia. Tabligh Akbar jam 9.31 PM. Abdul Somad LCMA. Masya Allah, lebih hebat dari TV One. "20 menit silaturahim." Sekarang 20 menit kita bagi dua. Bapak-bapak 10 menit, ibu-ibu 10 menit. Cukup untuk ibu 10 menit. Bilang aja iya. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah menciptakan dari laki-laki tulang rusuk. Hai bapak, tolong pegang tulang rusuknya masing-masing. Masih ada? Berarti belum diciptakan istri. Tulang rusuk bapak-bapak. Khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas nih, sebelah kiri yang paling atas, yang paling bengkok. Itulah asal muasal perempuan. Maka jangan kau ikut perempuan, nanti kau jadi bengkok. Bapak-bapak kalau ikut perempuan, bapak bengkok. Tapi kalau kau luruskan, is aqasta aqamtaha, kalau kau luruskan dia akan patah. Kalau kau luruskan patah, kalau kau ikut bengkok. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya pandai-pandailah. Oleh sebab itu jangan terlalu keras, jangan pula terlalu lunak. Macam main layang-layang, kadang-kadang diulur. Jangan terlalu diulur, nanti nyangkut. Jangan terlalu ditarik, nanti dia tidak terbang. Oleh sebab itu luar biasa, perempuan penuh dengan pujian, perempuan penuh dengan kata-kata lembut. Perempuan itu yang masuk ke telinganya adalah kata-kata yang indah. Maka Nabi tak pernah memanggil istrinya ya Aisyah, tak pernah. Hei Aisyah, apa kata Nabi? Ya Humairah. Karena yang masuk ke telinga perempuan kata-kata yang indah. Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan. Nanti bapak pulang dari sini panggil ya Humairah. Tapi istri saya tak putih Pak Ustaz. Gak apa-apa, menyenangkan hati mereka. Ya Humairah. Jangan terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaianmu Pak. Hai laki-laki yang gagah, hai laki-laki yang perkasa, kalian mulia karena kalian punya pakaian perempuan yang tidak pernah menceritakan aib dan kekurangan kalian. Kenapa Abdul Somad berani ceramah di depan bapak ibu? Karena pakaiannya, bajunya baru. Ini baru nih, baru dipakai malam ini. Ada yang ngasih tadi, namanya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ada tentaranya Pak Ustaz. Jangan tanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lapis pakaian Ustaz Somad? 3 lapis. Singlet di dalam, ada pakaian baru, pakai sorban. Kenapa Ustaz mesti pakai sorban? Pakaian adalah identitas. Kalau saya tidak pakai sorban, nanti disangka orang mahasiswa semester 7. Baik, surat tilang sudah masuk. Kita akan teruskan walaupun ada surat tilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wahai kalian yang laki-laki, kalian dihormati orang karena ada pakaian yang menutupi kalian. Di balik laki-laki yang perkasa, di balik laki-laki yang hebat, ada perempuan yang luar biasa. Betul Ibu? Mereka ngaku, betul.
Oleh sebab itu, hai laki-laki yang perkasa, hai laki-laki yang gagah, hai laki-laki yang banyak duit, hai laki-laki yang tinggi pangkatnya, hai laki-laki yang besar rumahnya, hai laki-laki yang hebat mobilnya, maka muliakanlah perempuan. Jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan, jangan kau lecehkan, jangan kau rendahkan, karena derajat perempuan tinggi. Apa kata Nabi SAW? Al jannatu tahta aqdamil ummahat, sorga di bawah tapak kaki ibu. Tidak ada hadis sorga di bawah tapak kaki ustaz. Tidak ada. Sorga di bawah tapak kaki polisi, tentara, bupati, wali kota, gubernur. Tak ada. Sorga di bawah tapak kaki raja, sultan, penguasa. Tidak ada. Sorga di bawah tapak kaki ibu, walaupun kakinya berkurap. Begitulah hebatnya seorang perempuan. Oleh sebab itu maka kita muliakan perempuan, karena kita keluar dari perut perempuan. Ini yang hebat-hebat di belakang saya, yang hebat-hebat di samping saya, PNS, pejabat, BUMN, alim ulama, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden, menteri, semua laki-laki ini keluar dari perut perempuan. Ada yang keluar dari perut ikan duyung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jangan pernah lecehkan perempuan. Hai laki-laki yang perkasa, perempuan adalah adik kalian. Datang seorang laki-laki minta supaya diizinkan, maaf berzina, izinkan aku berzina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau dia berzina dengan ibumu? Laki-laki itu terdiam. Apa maknanya? Hormati perempuan, muliakan perempuan, jaga harkat dan martabat perempuan. Hai laki-laki yang perkasa, siap menjaga perempuan. Jangan kalian curiga dengan laki-laki yang berada di dekat-dekat perempuan ini. Mereka bukan gatal, mereka bukan jahat. Mereka adalah laki-laki yang siap menghormati dan menjaga perempuan. Betul? Awas kalian kalau macam-macam. Jangan sampai jadi pagar makan tanah lapang. Pelecehan terjadi di mana-mana, perempuan dianiaya, dilecehkan, dipukul, dihabisi. Tapi perempuan juga mesti menjaga dirinya. Tutup kepala, tutup. Yang sudah menutup kepala, alhamdulillah. Yang sudah menutup pipi dengan hidung, cadar, alhamdulillah. Itu ada yang bercadar, itu ada yang bercadar, ada yang bercadar. Jangan kelahi antara yang bercadar dengan berjilbab. Kalau kalian yang berjilbab dengan bercadar kelahi, nanti yang ketawa yang nggak pakai baju. Oleh sebab itu mesti kita jaga ini bersama. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, kalau ada anakmu bercadar, bagus apa tak bagus? Bagus, jangan hina. Hai bapak ibu guru, kalau ada muridmu bercadar, berarti dia sudah menjaga. Hai ibu yang bercadar, kalau ada tetanggamu ngejek, kenapa kau bercadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga hidungku, aku bercadar bukan menjaga bibirku. Lalu kenapa kau bercadar? Aku bercadar menjaga mata lakimu yang selalu melirik aku. Oleh sebab itu mereka bercadar karena menjaga kehormatan. Ada laki-laki yang hafal Quran, hafalannya hilang karena menengok aurat perempuan. Ada laki-laki yang soleh, amalnya rusak karena melihat aurat perempuan. Ada laki-laki yang zuhud, ada laki-laki yang wara, ada laki-laki yang hampir menjadi wali Allah, tapi kemudian rusak terhijab karena melihat aurat perempuan. Maka wahai perempuan, kalau kalian mau menjaga penghafal Quran, kalau kalian mau menjaga wali-wali Allah, kalau kalian mau menjaga imam-imam masjid, maka istiqomahlah menutup aurat. Oleh sebab itu laki-laki, katakan kepada perempuan, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, qul, katakan li azwajika, pada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memandangkan pakaian. Senangnya di Panton Labu, perempuan jilbabnya panjang, roknya panjang. Di sebagian tempat kadang jilbabnya panjang, tapi celananya sempit sampai pahanya menjerit minta tolong.
sebagian di tempat kadang roknya panjang, begitu melangkah terbuka resleting belum dipasang. Saking buru-burunya tukang jahit belum masang, segera dipakai saja. Oleh sebab itu maka alhamdulillah Nangro Aceh Darussalam ada polisi syariah wilayah Hisbah, ada yang namanya